Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Kinanti, NPM 2040201016 dari Lokal A2 Agroteknologi Angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan komunikasi pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adiwena. Hari ini saya sedang bersama petani dari Tunas Mekar. Mbak, kira-kira apa ya kendalanya dalam penanaman kangkung ini? Jadi kan Mbak, kalau dalam kegiatan budidaya kangkung saya ini, seperti yang kita lihat tuh kan ada beberapa tanaman kangkung dia yang pertumbuhannya tuh tidak seragam, atau ada yang kecil, ada yang besar gitu. Itu kira-kira dari sudut pandangnya Mbak tuh itu kenapa ya? Kalau sejauh dari yang saya tahu ya Mbak, pertumbuhan tidak optimal itu biasa karena jarak tanamnya juga tidak optimal. Mungkin beberapa dari yang ditanam lebih kecil karena jarak tanamnya terlalu rapat, sehingga nutrisi yang diserap oleh para kangkung itu tidak seimbang. Misalnya seperti tanaman yang di bagian sini, bukankah pertumbuhannya rata, maka jarak tanam yang digunakan mungkin lebih optimal atau lebih jauh daripada jarak yang digunakan di sana. Terus Mbak, ini kan kalau kita lihat tuh ada beberapa tanaman dia yang warna daunnya tuh agak kekuning-kuningan, ada yang beberapa memang dia hijaunya hijau baik gitu. Kira-kira menurut Mbak tuh penyebab tanaman tuh sebagian itu menguning itu kira-kira karena apa ya Mbak? Ya, jadi tanaman hijau biasanya menguning dikarenakan karena unsur nitrogennya kurang. Mungkin di tanam ini kurang pemupukan, kurang pupuk N. Jadi mungkin perlakuan yang dapat dilakukan dengan penambahan pupuk N, atau kami punya solusi lain, mungkin bisa dengan penyemprotan micin atau MSG. Mungkin Ibu belum tahu ya kalau kami bisa gunakan MSG untuk pensuburan tanaman. Jadi mungkin dari itu nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan MSG sebagai penyubur tanaman. Terus ini kan Mbak, dalam budidaya ini juga ada beberapa tanaman tuh yang daunnya tuh berlubang-berlubang begitu Mbak. Karena kan kalau misalnya kita jual di pasaran tuh semakin banyak tanaman kangkung yang berlubang tuh nilai ekonomisnya semakin rendah. Kira-kira cara untuk menghilangkan lubang-lubang itu atau mungkin mencegah itu gimana ya Mbak? Kalau dari yang saya tahu ya Mbak, biasanya kalau kangkung sendiri berlubang itu biasanya terkena serangan hama yang biasa menyerang itu seperti belalang. Kalau intensitas serangannya besar mungkin bisa ditangani dengan insektisida, tapi seperti yang kita ketahui insektisida ini punya pengaruh yang kurang baik buat alam kan Mbak. Jadi mungkin bisa dikendalikan dengan penyiangan gulma, karena kan sebagai inang ya. Jadi mungkin dengan itu sih cukup sejauh ini. Ini Mbak, terus tuh kan kalau seandainya tuh permintaan pasar tuh lagi tinggi gitu kan Mbak, kangkung saya tuh habis tuh terjual, saya kasih ke pasar tuh pasti habis karena banyak yang minta. Nah tapi tuh terkadang kan Mbak, ada tuh beberapa waktu tuh permintaannya tuh nggak sama terus gitu. Kira-kira gitu kan Mbak, supaya saya tuh nggak mengalami kerugian tuh, upaya yang bisa saya lakukan tuh terhadap kangkung saya tuh gimana ya Mbak? Mungkin bisa dengan peningkatan nilai jual Mbak. Jadi kita bisa olah banyak produk yang kita bisa buat dari kangkung ini. Salah satunya mungkin dengan nugget sayur. Kan banyak anak-anak yang suka tapi keinginan mereka untuk makan sayur itu cukup rendah kan. Jadi kita bisa olah kangkung ini menjadi nugget sayur. Mungkin bisa bermitra dengan para UKM-UKM, kan banyak juga para UKM-UKM nih. Mungkin mereka juga bisa ambil bahan dari Mbak juga lebih murah, dan Mbak punya produk juga bisa tetap laku. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi ya, mungkin ada beberapa kangkung yang terlihat kekuningan. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kuning itu terjadi karena kekurangan unsur nitrogen. Selain dengan pemupukan, kami juga menyarankan menggunakan micin. Untuk meraciknya sendiri kita bisa gunakan micin, ini punya sifat untuk mengikat nitrogen. Jadi dia lebih baik untuk membuat daunnya tuh kembali menjadi hijau. Untuk takaran yang digunakan sendiri, untuk 1 liter air itu dapat kita gunakan 5-6 gram micin. Jadi tinggal dicampurkan aja kayak biasa. Terus ya, kita aduk. Ya, jadi ini tuh bisa dipakai Bu, untuk mungkin kalau skalanya besar bisa lebih dilebihkan. 1 liter saya rasa tidak cukup untuk skala yang seperti ini ya, agak banyak. Dan nanti ini kita tinggal aplikasiin, kita gunakan penyemprotan. Misalnya ini saya sudah siapkan dalam skala yang lebih besar, mungkin ini kita tinggal semprot. Ya
ini Bu, ini kita bisa semprotkan secara merata, lebih terutama di bagian media tanahnya. Cukup cuman sampai tanahnya basah aja itu udah cukup. Untuk penyemprotan lebih baik optimal jika digunakan pada pagi hari. Kalau mungkin nggak sempat ya di pagi hari sebelum jam 10 bisa kita semprotkan di sore hari. Kalau siang hari agak kurang baik gitu ya. Jadi demikianlah video penyuluhan yang saya kerjakan pada hari ini. Terima kasih Mbak atas partisipasinya dalam video ini. Mungkin kedepannya tanamannya bisa lebih subur, bisa lebih bagus. Iya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.